Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur bersama seluruh pimpinan dan staf, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid bersama seluruh jajarannya, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabu siang hari ini 7 Juni 2023 kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk belajar. Wabil khusus kita sedang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah bagian yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita awali dari surah Al-Fatihah ayat kelima yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa diterjemahkan dengan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baik, setidaknya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama tentang struktur kalimatnya. Pada ayat ini terdapat perubahan gaya bahasa dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau dalam istilah balaghah disebut dengan al-uslub al-iltifat, peralihan gaya bahasa yang sangat dinamis. Kalau pada ayat sebelumnya kita menyebut Allah, Bismillah, Alhamdulillah. Tapi pada ayat ini terdapat perubahan yang disebut dengan iltifat. Kalau dalam gaya bahasa ilmu balaghah kita menyebutnya dengan iyyaka, hanya kepadamu, dari Allah, pihak ketiga, langsung seakan-akan kita berkomunikasi dengan Allah. Ini disebut dengan gaya bahasa al-iltifat dalam Al-Quran itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tidak dikenal, dianggap tidak linier. Dari pembicaraan sebelumnya dianggap tidak linier. Apa yang ingin kita gali pesannya? Kalau dalam perintah Allah agar memujinya, Allah mengajarkan kita dengan menyebut namanya Bismillah walhamdulillah, itu semata-mata agar pujian kita itu benar-benar ikhlas. Karena kita memuji seakan-akan tidak langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang disampaikan berhadapan dengan pihak yang dipuji,
kecenderungannya itu tidak murni. Kecenderungannya itu hanya ingin mengambil hati. Tapi pujian yang murni, kalau pujian itu disampaikan tatkala tidak berada di hadapan yang dipuji. Allah ajarkan itu ketika mengajarkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Sementara ayat ini berbicara tentang pengabdian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kami mengabdi. Dalam pengabdian itu akan ada kesungguhan kalau kita seakan-akan dalam pengawasan orang yang kita atau pihak yang kita abdi, yang kita taati. Ada kesungguhan. Ini juga diajarkan juga sungguhnya dalam ajaran agama kita yang disebut dengan konsep ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau berhadapan langsung melihat Allah. Andaikan pun itu tidak bisa, pastikan bahwa Allah sedang mengawasi kita, sehingga muncul kesungguhan ketika beribadah. Itu yang pertama, yang penting untuk kita catat sebagai pesan dari struktur kalimatnya. Jadi ada disebut dengan al-uslub al-iltifat. Dalam Al-Quran itu banyak sekali penggunaan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendinamisasi komunikasi. Makanya Al-Quran disebut dengan mukjizat terbesar itu, satu diantaranya adalah al-i'jaz al-balaghi, kemukjizatan sastrawi, yang itu tidak ditemukan meskipun pada saat turunnya Al-Quran itu puncak kejayaan sastra Arab. Al-Quran mampu mengalahkan itu. Kemudian yang kedua, yang penting dari struktur kalimatnya, ayat ini mendahulukan maf'ul bih atau objek, objek. Jadi awalnya susunan lafadznya, kalau yang normal, yang biasa adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami minta tolong kepadamu. Objeknya di belakang. Jadi subjek, objek, subjek, predikat dan objeknya itu yang biasa di belakang. Jadi na'buduka, kami menyembahmu, wa nasta'inuka, dan kami minta tolong kepadamu. Cuma ini objeknya, kalau dalam bahasa disebut dengan maf'ul bihnya, itu dikedepankan. K-nya itu na'buduka itu dipindah ke depan. Namanya maf'ul bih muqaddam, dikedepankan. Cuma karena dikedepankan maka harus ditambah dengan iyyaka, kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu nasta'inu, kami minta tolong. Nah, ketika ada pola struktur kalimat seperti ini dalam Al-Quran, maka itu ada faidah disebut dengan litahsis, untuk mengkhususkan. Jadi kalau na'buduka, kita menyebut na'buduka, maknanya memang kami menyembahmu ya Allah, tapi bukan berarti kami tidak menyembah selain dirimu. Tetapi ketika dibalik menjadi iyyaka na'budu, itu tahsis namanya, hanya kepadamu dan tidak kepada selain dirimu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu dan tidak kepada selain dirimu kami minta tolong. Jadi struktur kalimat itu ketika maf'ul bihnya dimajukan sebelum subjek dan predikatnya, itu ada faedah litahsis dalam bahasa Arab.
Nah, kita diajarkan dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan sekedar na'buduka wa nasta'inuka. Jadi murni kita dalam beribadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, ini makna diantara pesan juga makna tauhid di sini yang disebut dengan tauhid fil ibadah. Jadi kita mengenal tauhid itu diperkenalkan oleh para ulama, ada namanya tauhid fil dzat, ya. Bahwa zat Allah itu esa. Maksudnya zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian seperti makhluknya. Kemudian ada tauhid fis sifat, esa dalam sifat-sifatnya. Jadi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat Allah itu yang wajib ada 20. Tapi yang 20 itu tidak ada yang memiliki sifat seperti itu kecuali itu hanya milik Allah. Jadi semuanya hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memiliki sifat itu kecuali Allah. Itu namanya tauhid fis sifat. Mungkin kita berilmu, tapi ilmu yang kita miliki jauh, ya, dari ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya mukhalafatu lil hawadis. Jadi mohon juga para jamaah ini diingat-ingat. Jadi sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian ada tauhid fil af'al, bahwa Allah ketika hendak berbuat itu, hendak mencipta katakanlah, itu tidak memerlukan bantuan siapa atau bantuan apa. Tidak butuh bantuan pihak lain, juga tidak butuh bantuan apapun. Kita diperkenalkan dengan satu ungkapan, ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kun fayakunnya Allah itu ketika Allah punya kehendak, maka setiap rencana Allah itu pasti terwujud sesuai dengan rencananya. Itu yang kun fayakun. Jadi tidak ada yang berbeda dengan irada Allah. Jadi semua irada Allah itu pasti bisa terwujud sesuai dengan iradahnya. Jadi misalkan kita ini diciptakan dengan proses, ya, dari tanah, kemudian dibentuk, kemudian ditiupkan roh, itu memang iradahnya Allah itu begitu. Artinya ingin menciptakan manusia dengan melalui proses seperti itu. Alam semesta ini diciptakan dalam waktu 6 hari. Allah bukan berarti tidak mampu menciptakan bim salabim sekaligus, bukan tidak mampu, tapi iradah Allah itu memang hendak menciptakan alam ini dalam waktu 6 hari secara berproses dan seterusnya. Dan yang terakhir harus kita memastikan diri disebut dengan tauhid fil ibadah, bahwa dalam ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa iftitah dalam salat kita kan diajarkan, ya. Di antara, meskipun doa iftitah itu banyak ragamnya, di antara doa itu yang diajarkan Nabi itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma al musyrikin. Atau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu agar ketika kita ibadah itu kembali diingatkan agar salat kita itu memang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari struktur kalimatnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, dari makna kata yang terkandung di dalam ayat ini ada 2 kata yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah kata na'budu. Jadi kami menyembah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah.
Dari kata na'budu ini lahirlah kata ibadah. Kata ibadah. Allah sejak awal itu sudah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kalau misalnya baca lengkap liya'buduni, cuma karena di waqaf liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk agar mereka beribadah kepadaku. Jadi mohon ini diingat bahwa Sang Pencipta kita menciptakan kita manusia ini tujuan utamanya hanya satu sungguhnya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah khudu'un yansha'u an istis'aril qalbi bi'azmatil ma'budi i'tiqadan bi anna lahu sultanan. Ibadah itu adalah khudu', ketundukan hati, ketundukan yansha'u an istis'aril qalbi, yang itu berasal dari perasaan hati. Jadi ketundukan itu memang murni muncul dalam diri kita bi'azmatil ma'bud, karena keagungan yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadan bi anna lahu sultanan. Kenapa? Karena ia adalah sultan, penguasa. La yudrikul aqlu haqiqatahu li'annahu a'la min ayyuhita bihi fikru. Jadi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena kita mengakui keagungan Allah. Keagungan Allah itulah yang menjadikan kita tunduk, hanya tunduk kepadanya. Cuma Allah Subhanahu wa taala itu disebut la yudrikul aqlu haqiqatahu. Akal itu sungguhnya tidak akan sampai kepada hakikat jati diri Allah. Akal kita ini tidak mampu menjangkau jati diri Allah. Kenapa? Li'annahu a'la min ayyuhita bihi fikru, karena Allah itu sungguhnya di atas batas kemampuan berfikir manusia. Jadi bukan Allah itu irrasional, bukan tidak masuk akal, tapi akal manusia yang tidak mampu menjangkaunya. Sehingga biasanya dalam dunia filsafat ilmu itu ada tingkatan-tingkatan pengetahuan gitu ya. Ada sesuatu yang disebut dengan rasional, ada irrasional, tapi ada di balik itu disebut dengan metarasional, sesuatu yang di luar batas kemampuan berpikir manusia. Bukan tidak masuk akal, tapi akal manusia yang tidak mampu menjangkaunya. Itu disebut dengan, kalau secara umum disebut dengan al-ghaib ya. Dan yang paling ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim dalam proses pencarian Tuhan, beliau itu mengira asalnya bulan, asalnya matahari, tapi ketika bulan tenggelam, matahari juga hilang. Tidak mungkin itu Tuhan. Masa Tuhan begitu? Akhirnya apa yang terakhir beliau sampaikan? Jikalau engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku, artinya untuk menguraikan konsep Tuhan yang benar itu harus hanya berasal dari dirinya. Tidak mungkin itu bisa dikira-kira oleh manusia. Kenapa? Karena akal manusia tidak akan mampu. Allah itu di luar batas kemampuan berpikir manusia, sehingga konsep apapun yang itu masih seputar kemampuan manusia mengkonsepnya tidak akan sampai pada kebenaran tentang dirinya. Beruntunglah Al-Quran memberitahu kita tentang siapa Allah.
siapa Allah. Insyaallah sudah sempat kita singgung. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, maka sungguhnya makna ibadah itu kalau melihat dalam definisi ini sangat umum. Para ulama itu kemudian membagi ibadah dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti salat seperti ini, dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tampaknya itu pekerjaan biasa tapi akan bernilai ibadah karena bihusnin niyah, karena baiknya niat kita. Panjenengan insyaallah sudah paham satu ayatnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dalam surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau panjenengan baca tafsir ayat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, maka jika telah selesai dari satu hal, bersiaplah untuk melakukan hal berikutnya. Mayoritas ulama tafsir itu, yang pertama, yang paling banyak, jika kamu telah selesai dari satu sholat, bersiaplah untuk sholat berikutnya. Yang kedua, jika kamu telah selesai dari satu ibadah, bersiaplah untuk melakukan ibadah berikutnya. Baru yang ketiga, ini yang sudah belakangan, yang lebih longgar, jika kamu telah selesai dari satu pekerjaan yang baik, maka bersiaplah untuk melakukan pekerjaan yang baik berikutnya. Ini agak longgar sebenarnya, jadi lebih biar masuk semuanya gitu. Baik Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, oleh karena itu penting bagi kita agar setiap amalia kita itu senantiasa bernilai ibadah. Caranya apa? Perbaiki niatnya. Banyak amalan-amalan akhirat itu bisa bernilai dunia karena buruknya niat, tapi banyak amalan dunia tapi karena baiknya niat maka akan bernilai amalan akhirat. Jadi bapak atau para dokter itu niatnya memang semata untuk menyembuhkan. Kebahagiaan seorang dokter ketika pasiennya sembuh, kan begitu. Jadi ketika niatnya begitu, maka pekerjaan yang mungkin tampaknya itu bernilai dunia, tapi karena bihusnin niyah, karena niatnya baik, itu akan bernilai akhirat. Dari situlah motivasinya lebih kuat. Jadi motivasi yang paling kuat untuk berbuat baik itu tiada lain adalah motivasi ibadah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata yang kedua yang penting untuk kita pahami adalah kata nasta'in. Kata nasta'in yang kemudian biasa kita kenal dengan istilah al-isti'anah, minta tolong. Apa sih al-isti'anah? Ini kadang mungkin juga salah ya. Al-isti'anah itu talabul ma'una wal musa'ada ala itmami amalin la yastati'ul musta'inu bi'amalihi wahda, al-istiqlala bi'amalihi wahda. Yang disebut dengan permintaan tolong itu adalah permintaan bantuan ya, untuk dapat menyempurnakan satu amal, satu perbuatan yang tidak mungkin ia bisa melakukannya kalau dilakukan secara sendirian. Jadi disebut dengan minta tolong itu kita minta bantuan pihak lain agar apa yang kita lakukan itu bisa tercapai dengan sempurna. Beda antara pasrah bongkoan dengan al-isti'anah. Jadi dalam konsep agama kita itu kita diminta berdoa dengan cara al-isti'anah, minta tolong. Bukan berarti kemudian pasrah semuanya kepada Allah. Itu bukan minta tolong. Minta tolong itu adalah kita minta bantuan
untuk dapat melaksanakan satu aktivitas tertentu, kalau dilakukan sendiri kita pasti yakin tidak bisa, kecuali dibantu insya Allah bisa. Jadi yang namanya minta tolong itu bukan pasrah bongkoan, termasuk dalam berdoa. Berdoa itu bukan berarti kemudian pasrah hanya kepada Allah. Ya Allah, tolong saya berikan rezeki yang luas, yang banyak. Tapi kita diam, tidak pernah ada ikhtiar, itu namanya pasrah. Bukan isti'anah, bukan minta tolong. Kita tetap kerja keras, kita minta tolong hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kerja keras kita ini menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau tidak atas bantuan Allah, maka tidak ada hasil yang maksimal. Itu namanya al-isti'anah. Jadi saya punya konsep rumus yang mungkin lebih sederhana untuk memahami antara takdir kita, ya, takdir kita dengan ikhtiar dan kuasa Allah. Saya mencoba merumuskannya dengan satu rumus matematika. Jadi katakanlah misalkan 10 itu takdir kita, maka untuk bisa menghasilkan 10 itu bisa ada 1 tambah 9 sama dengan 10, atau 2 tambah 8 sama dengan 10, 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, variabel yang pertama itu namanya ikhtiar kita. Ikhtiar. Semakin besar ikhtiar kita, maka semakin dekat dengan angka 10. Jadi ikhtiarnya sampai angka 9, ya kan? Sementara variabel yang kedua itu namanya taufik atau pertolongan Allah. Jadi kalau semakin besar ikhtiar kita sampai angka 9, maka Allah tinggal menambah angka 1 agar bisa sampai angka 10 takdir kita. Nah, untuk bisa ditambah oleh Allah dengan angka 1, maka kita butuh doa. Butuh doa itu adalah tambah itu. Jadi tanda plus apa istilah dalam matematika itu. Kita butuh pertolongan Allah untuk bisa mencapai takdir kita 10. Jadi misalkan kalau kita ingin kaya, ayo kerja keras. Semakin kita maksimal dalam bekerja, maka semakin dekat kepada kaya. Tinggal kita butuh pertolongan Allah. Bagaimana agar Allah membantu kita? Ayo kita berdoa agar Allah menambahi. Terkadang memang ada orang yang sudah banting tulang tidak kaya-kaya gitu ya. Tidak kaya-kaya. Karena mungkin dia tidak disetujui oleh Allah untuk menjadi kaya. Jadi kita berdoa ya, memohon agar Allah setuju dengan ikhtiar kita menambah agar menjadi kaya. Ada orang yang mungkin tidak begitu bekerja. Kerjanya ya ala kadarnya. Katakanlah kalau diukur dengan angka mungkin cuma 1 angkanya. Artinya untuk bisa menjadi kaya dia butuh 9. Tapi berdoanya luar biasa, kemudian Allah setuju dia kaya. Sehingga meskipun cuma kerjanya ala kadarnya, Allah tambah dengan angka 9 jadi kaya. Angka 10. Atau mungkin ada sebaliknya, orang yang sudah banting tulang, siang malam dia bekerja, kalau diukur sudah 11. Artinya sudah kaya raya mestinya. Tapi Allah nggak setuju. Ternyata bukan ditambah oleh Allah, malah dikurangi. Ya, kurangnya banyak juga. 11 dikurangi 10 jadi 1, tetap miskin gitu. Ini gambaran sederhana untuk bisa memahami bagaimana hubungan antara ikhtiar kita, persetujuan Allah, taufik Allah agar sampai pada takdir yang kita harapkan. Baik, kembali pada pokok soal. Isti'anah itu berbeda dengan pasrah bongkoan. Isti'anah itu ada aktivitas dari diri kita untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan lupa penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu catatan yang kedua berkaitan dengan kosakata. Kemudian yang ketiga,
ada dua versi di kalangan para ulama itu, apakah mendahulukan ibadah agar doa kita diterima atau mendahulukan doa agar kita bisa beribadah. Itu dua versi itu. Kalau melihat pada urutan tertib dalam ayat ini, maka agar kita bisa, doa kita diterima oleh Allah, ayo perkuat ibadah, taqarrub kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah doa kita akan didengar oleh Allah. Jadi satu di antara prasyarat agar doa kita diterima oleh Allah itu kan falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi dia menjawab apa yang diperintahkan oleh saya dan beryakin bahwa doanya akan dikabulkan, kan begitu. Artinya ketika kita diperintah sholat, ayo sholat, dan yakin ketika berdoa diterima oleh Allah, insya Allah terkabul. Ini berdasarkan urutan dari ayat ini. Tapi sebagian ulama tidak setuju, karena untuk bisa beribadah itu orang butuh Allah. Kemudian saya sampaikan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu untuk menghindari maksiat dan tidak ada yang mampu untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk ibadah saja kita ini butuh Allah. Maka atas dua versi ini monggo panjenengan sama-sama dipakai begitu. Ketika kita beribadah sungguhnya kita butuh pertolongan Allah, tapi untuk dapat terkabulnya doa kita, ayo mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat ini. Baik, beberapa catatan itu, ada catatan sederhana, Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah itu adalah intisari Al-Quran, dan intisari dari Al-Fatihah adalah kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya panjenengan kalau ketika melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu haturkan permohonan kita kepada Allah. Doa terbaik itu sungguhnya ketika kita sedang sholat. Nah, di antara posisi berdoa kita ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita haturkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terkabul. Baik, itu sedikit penjelasan tentang tafsir ayat kelima dari surah Al-Fatihah. Dilanjut atau gimana? Lanjut ini. Baik, ayat ke-6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada dua qiraah ya. Ada dua qiraah, ada dengan shad, ada dengan sin ya. Bahkan ada yang menyebut ismam bainas shadi zayan. Ada yang baca shad seakan-akan baca zai gitu. Masih dibenarkan. Jadi bisa ihdinas siratal mustaqim shad. Ihdinas siratal mustaqim sin. Ada sampai membaca ihdinas siratal mustaqim seakan-akan baca zai. Nah, variasi bacaan ini dibenarkan meskipun tidak ada perbedaan makna, hanya berbeda cara pelafalannya, maknanya tetap sama. Jadi seandainya ada yang baca berbeda, mungkin saja dia sedang membaca dengan qiraah lain di luar qiraah hafaz. Baik, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kita pada ayat yang ke-6 ini diajari doa ihdina as-siratal mustaqim. Artinya tunjuki kami jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Dalam Al-Quran itu ada juga ungkapan yang diselingi dengan kata ila ya.
ila. Sebelum as-sirat ihdina ila siratin mustaqim, siratim mustaqim. Ada kata ila. Apa sih bedanya? Ada sebagian tidak mempersoalkan, tapi tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an itu. Kalau masih ada kata ila kepada, ya, itu hanya doa minta petunjuk, hanya agar diberitahu jalan lurus. Tapi kalau tanpa ila, seperti doa yang kita baca ini, ihdinas siratal mustaqim, kita tidak hanya minta petunjuk seperti apa jalan lurus itu, tapi kita berharap kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti jalan lurus itu. Bukan cuma minta tahu mana jalan lurus, tidak. Tapi berharap mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kekuatan pada kita untuk menjalani jalan lurus itu. Ini yang kita aminkan di sini, ya. Yang kita aminkan dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami pada jalan lurus. Pada akhir surah kita baca sama-sama amin, doa ini. Makanya jangan diselingi, ya, dengan ungkapan Rabbighfirli wali walidayya. Agar tidak amin kita itu jangan sampai beralih kepada doa Rabbighfirli wali walidayya. Itu biasanya hanya jeda agar antara aminnya imam dan makmum itu sama. Jadi waladdallin, baru ada jeda karena disunahkan berhenti sebentar, baru bersama-sama antara imam dan makmum sama-sama baca amin, gitu. Makmum jangan buru-buru. Jadi jangan buru-buru membaca amin. Kadang ini makmumnya yang mendesak imam agar segera cepat selesai. Jadi harus ada jeda antara bacaan akhir surah Al-Fatihah dengan aminnya. Sunnahnya di situ, biar bisa bareng. Baik, apa sih hidayah? Apa sih petunjuk itu? Al-hidayah al-irsyadu ilal khairati qawlan wa fi'lan wa huwa minallahi ta'ala. Hidayah itu adalah petunjuk yang dapat mengantarkan kita kepada yang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling tahu arah yang baik tentang makhluknya itu hanyalah penciptanya. Begitu. Harus ada, kita yakinkan diri kita begitu. Yang tahu bahwa diri kita menjadi baik atau tidak baik itu ya pencipta kita. Makhluk apapun itu, yang paling tahu agar dia terbaik itu yang penciptanya. Maka kita berharap petunjuk dari sang pencipta, bagaimana seharusnya kita berperilaku dalam kehidupan ini. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri. Nanti pada ayat berikutnya kita akan kaji itu. Oleh karena itu tegas pada pengertian di sini bahwa hidayah itu yang dijamin benar itu ya hanya milik Allah. Sehingga di awal surah Al-Baqarah kita diperkenalkan oleh Allah. Ini disebut dengan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an, Alkitab itu pasti benar. Tidak ada keraguan, pasti benar. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita minta hidayah, sesungguhnya kita sudah diberi oleh Allah berupa hidayah Al-Qur'an, gitu. Pada awal surah Al-Baqarah. Cuma kadang antara permintaan kita dengan sikap kita nggak sama. Kita minta diberi hidayah, tapi terkadang kita tidak mau ketika Allah memberikan hidayah itu. Kadang begitu. Jadi jangan salah paham, hidayah itu adalah petunjuk. Jangan kemudian kenapa kamu konsumsi narkoba? Ya saya belum dapat hidayah. Itu salah itu. Dalam Al-Quran sudah ada hidayah itu.
Ketika kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, sungguhnya kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Yang belum kita dapatkan mungkin saja taufik dari Allah, persetujuan Allah, pertolongan Allah agar kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bukan tidak dapat hidayah. Kita sudah dapat hidayah, cuma kadang di antara kita mungkin saja belum bisa berperilaku sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Mustafa Al-Marawi dalam kitab Al-Marawi sungguhnya membagi hidayah yang diberikan oleh Allah itu dalam empat macam. Yang pertama ada namanya hidayatul ilham, hidayah berupa insting. Manusia itu di sejak kecil sudah ada insting. Ketika dia lapar atau sakit, bayi itu menangis. Siapa yang ngajari? Coba seandainya bayi lapar atau sakit, dia tersenyum. Kira-kira bingung nggak orang tuanya? Ini nggak makan kok tersenyum ini, gitu kan? Kenapa, siapa yang ngajari si bayi itu kalau lapar, ada yang sakit atau basah karena pipisnya, dia menangis? Siapa yang ngajari menangis itu? Siapa? Itulah ilham dari Allah, namanya hidayatul ilham. Allah kasih insting bagi si bayi itu agar bisa mencapai kebaikan dengan cara memberikan ilham. Kamu menangis, jangan tertawa ketika ada sesuatu yang tidak enak. Gitu. Sebaliknya ketika ada yang menyenangkan, si bayi tertawa. Siapa yang mengajar padahal belum ada proses pendidikan saat itu? Itu namanya hidayatul ilham. Yang kedua ada namanya hidayatul hawas, hidayah berupa indera kita. Terutama indera yang paling utama itu indera mata dan indera pendengaran. Itu yang paling utama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi Allah sebutkan dua indera pada ayat ini, yaitu pendengaran dan penglihatan, karena itu indera yang paling dominan. Nah, dua bentuk hidayah ini kata Imam Mustafa Al-Marawi dalam kitab Tafsir Al-Marawi adalah dua hidayah yang sama-sama diberikan baik pada manusia maupun hewan. Manusia maupun hewan sama-sama mendapatkan hidayatul ilham dan hidayatul hawas berupa indera. Bahkan terkadang kata beliau, hidayah berupa insting dan indera hewan itu lebih peka, lebih tajam dibandingkan dengan insting atau indera dari manusia. Nah, yang ketiga ini khusus untuk manusia, namanya hidayatul akli, hidayah berupa akal. Ini hanya manusia yang punya. Dan yang keempat adalah hidayatul din, hidayah berupa agama. Dalam hal ini hidayatul Quran. Nah, kata Imam Mustafa Al-Marawi, hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akli mungkin bisa mengantarkan kepada kebaikan, tapi itu sifatnya relatif atau nisbi. Kenapa? Karena boleh jadi justru sebaliknya. Jadi insting manusia mungkin salah, pandangan kita mungkin salah. Kadang kita melihat air di kejauhan padahal itu fata morgana. Akal kita mungkin salah, tapi juga mungkin benar. Sehingga Allah menurunkan hidayah yang pasti benar, namanya hidayatul Quran, hidayah berupa Al-Quran. Hidayah Al-Quran pasti benar, itu pasti benar. Silakan diuji. Ini Al-Quran. Allah mengklaim Al-Quran pasti benar. Kalau nggak yakin silakan diuji. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu, kata Allah, dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, meragukan kebenarannya, meragukan benarkah dia wahyu, meragukan benarkah wahyu itu benar,
Fa'tu bisuratin. Yuk silakan buat satu surah mim misli yang sama. Wad'u syuhada'akum, undang teman-teman kamu buat seminar simposium untuk menandingi Al-Qur'anul Karim in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Allah menantang. Tantangan itu masih berlaku sampai saat ini. Berlaku. Allah pastikan Al-Qur'an pasti benar. Allah tantang bagi yang meragukannya. Mungkin boleh jadi ada di antara ayat Al-Qur'an yang belum terpecahkan maknanya, boleh jadi karena kemampuan kita terbatas. Tapi semakin lama semakin banyak temuan ilmiah yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Saya di rumah ada 10 jilid ensiklopedi tentang kemukjizatan ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya berdasarkan temuan ilmiah telah mengkonfirmasi kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dulu mungkin nggak terpahami, tapi ketika temuan ditemukan, ternyata Al-Qur'an benar. Dulu mungkin dianggap ini maknanya apa gitu. Tapi pasti masih banyak hal lain yang mungkin tidak terpecahkan. Allah. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan masih semangat gitu ya. Terakhir ini ya, terakhir ayat ini ya, tentang Shiratal Mustaqim ya. Jadi tentang jalan lurus. Apa sih jalan lurus itu ya? Simpelnya jalan lurus itu adalah Islam. Adalah Islam. Kalau mau dipecah, ada yang menyebut dengan Al-Quran wal Islam. Jalan lurus itu jalan yang tidak akan membuat orang tersesat. Jadi ini kan sebuah ungkapan majazi namanya. Saya sempat menyinggung kemarin, kenapa menggunakan kata-kata lurus gitu. Kalau lurus itu adalah jarak terdekat antara dua titik. Dimanapun Anda dua titik, maka yang paling dekat jaraknya itu jalan yang lurus gitu. Itu majazi. Jadi bersyukurlah kita ya, ketika kita diberikan oleh Allah hidayah, kekuatan oleh Allah untuk berada dalam agama Islam. Inilah jalan lurus, jalan yang dipastikan oleh Allah akan sampai kepadanya dan mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan kita semua mengakhiri ini dengan husnul khatimah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sudah nampaknya cukup lama kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah begitu ya. Harus bersabar memang dalam rangka mengkaji Al-Qur'an. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit adalah yang bisa kita pahami ya. Ada yang bisa kita manfaatkan dalam hidup ini. Ada pertanyaan? Cukup ya mungkin? Ada ya mungkin ya. Ini waktu sudah agak lewat dari. Cukup? Masih ada? Cukup ya. Baik, semoga ada manfaatnya. Masih ada? Ada. Ya sudah apa nanti disambung pertemuan terakhir insyaallah untuk surah Al-Fatihah insyaallah. Jadi pertemuan kelima terpaksa keluar dari target ya. Maunya 3 pertemuan tapi enggak nutut ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.